Nah, bayangin kita udah punya logikanya tajam, ide-ide kita liar dan kita bisa validasi itu. Dan insting kita udah keasah dan kita tahu eksekusi mana yang presisi banget. Itu udah jadi kombinasi kecerdasan analitis, kreatif, sama praktis. Dan ini bukan cuma teori. Ini pondasi paling kuat buat bertahan dan menang di dunia modern yang serba semuanya berubah cepat banget dan kompleks. Teori ini bahkan didukung sama researchnya dari World Economic Forum. Keterampilan yang paling dibutuhkan di masa depan, dia tuh ngecakup 3 ini. Analytical thinking, creative and originality, leadership and social influence. Dan karena di 2025 ini, setengah dari tenaga kerja global wajib reskill total dalam 5 tahun ke depan, dunia makin cepat berubah, satu skill aja tuh sebenarnya nggak cukup. Karena kalau lu cuma ngandelin logis, lu bakal kalah sama orang yang lebih kreatif. Kalau lu cuma kreatif, lu bisa kalah sama orang yang jago eksekusi. Kalau cuma praktis, lu bakal mentok kesandung sama orang-orang yang punya ide liar sama data yang konkret. Makanya kombinasi 3 ini tuh penting banget. McKinsey pun bahkan bilang, demand-nya, permintaan untuk orang yang punya skill kreatif dan problem solving itu bakal tumbuh 2 digit sebelum 2030. Jadi ya, dunia udah nunjukin ini sinyal jelas. Kalau mau menang, kita harus adaptif dan bisa punya kepintaran yang multidimensi. Cuma pertanyaan gini, apa kita harus jago semua sekarang? Sebenarnya nggak harus. Dan ini dari kata-katanya Sternberg sendiri ya. Tiap orang tuh sebenarnya punya satu kecenderungan dominan. Tapi yang paling penting, kita paham tentang 3 kepintaran ini dan kita kenal kekuatan sama kelemahan kita. Asah kekuatannya dan latih area yang lemah biar nggak jadi titik buta. Itu intinya. Ini tips singkat kalau kalian mau ngembangin 3 kepintaran tadi. Yang pertama, analitis. Logika tuh bisa dilatih dari main puzzle, game strategi, atau debat sama orang. Biasanya kita bisa analisa info sebelum kita ambil keputusan. Atau dari video yang pernah gue bahas sebelumnya, belajar teknik first principle thinking kayak Elon Musk. Jadi pas lihat masalah, kita langsung ke paling dasarnya untuk cari solusinya. Apapun aktivitas yang bikin kita muter otak, itu bakal naikin analytical thinking kita. Untuk ngembangin otak kreatif, setiap kalian punya ide-ide liar, kalian jangan abaikan itu. Di sini prinsip yang gue pakai itu namanya mix and match. Kalian kerja sebagai programmer, coba bisa nggak ambil inspirasi dari bidang-bidang lain di luar dari coding untuk jadi solusi yang kalian lagi kerjain sekarang. Kalau kalian sekarang main di teknik industri, coba kalian sedikit baca-baca dan belajar dari lintas industri, misalnya kayak science, seni, budaya. Dan kalau kalian udah kayak robot, udah biasa ngerjain A sampai Z setiap hari dan itu diulang setiap hari, coba masukin setiap minggu eksperimen-eksperimen yang kalian tuh nggak takut gagal. Try something yang biasa kalian nggak lakuin. Dan untuk practical knowledge, walaupun ini yang paling susah, kalian tuh bisa dari hal kecil ikut komunitas, jadi panitia, handle event, latih skill negosiasi, leadership, komunikasi. Banyakin kalian nyemplung ke situasi-situasi nyata. Misalnya kalau kalian lagi sekolah atau kuliah, kalian magang, kerja part-time, project bareng orang lain. Semakin kalian ke-expose ke grup-grup atau project-project di luar yang kalian bisa kerjain, semakin secara instingtual kalian bisa ngebaca situasi dan orang di sekitar kalian. Dan ini pesan penting ya, semua kepintaran ini bisa dilatih. Otak kita tuh plastis. Mungkin pas kita lahir kita nggak jago ngomong, tapi kita bisa belajar. Mungkin kita nggak pernah ikut lomba sains, tapi kita sebenarnya bisa ngelatih logika kita. Yang penting tuh bukan siapa diri kita sekarang, tapi seberapa konsisten kita mau berkembang untuk punya bekal masa depan sampai tua. Jadi emang di era ini tuh